Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Sebelum datangnya liburan, atau sebelum kalian menghabiskan waktu di rumah-rumah kalian, ada beberapa nasihat penting buat kita semua ya, supaya kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang Allah ridhai, yang Allah cintai, dimanapun seseorang berada, baik di pesantren atau di luar pesantren, di sekolah atau di rumah atau di mana saja. Karena hakikatnya kita adalah hamba-hamba Allah yang berada di bumi Allah Ta'ala, yang selalu memperoleh nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita menjadi orang yang bersikap baik, bersikap lurus terhadap zat yang telah menciptakannya dan zat yang memberinya nikmat yang tidak pernah putus-putus. Kita mulai pertemuan kita kali ini dengan sebuah kisah ringkas yang berhubungan dengan sosok orang alim yang namanya Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah. Imam Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, Abu Muhammad Al-Misri. Beliau ini memiliki julukan-julukan besar. Al-Imamul Muhadditsul Faqihul Kabir. Seorang imam, seorang ahli hadis, dan seorang ahli fikih yang besar. Juga disebut min kibaril ulama, termasuk ulama yang besar. Kalimat-kalimat ini sanjungan-sanjungan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah terhadap ulama tersebut. Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Catat namanya supaya kita mengenal dan bisa mengambil pelajaran dari beliau. Jangan sampai kita lupa. Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah. Disebutkan dalam biografi beliau, beliau itu kana bati al-fahmi, lambat kalau memahami sesuatu masalah. Jadi seolah-olah ada kontradiksi. Beliau jadi imam dan seterusnya, tapi kok disebut-sebut bati al-fahm, pemahamannya lambat. Artinya seseorang yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar di awal-awal bukan berarti pasti gagal, tidak. Bukan berarti akan gagal, tidak. Beliau mendapati seorang guru yang luar biasa sayang kepada beliau. Guru yang termasuk juga imam besar, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi tokoh yang sedang kita bicarakan ini adalah salah satu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi suatu ketika disebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan satu masalah kepada Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini sampai 40 kali. Karrara alaihi arba'ina marratan mas'alatan wahidah. Di satu masalah diulang-ulang sampai 40 kali.
tapi juga belum faham. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah mengajak Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi ini berduaan, diajari lagi, diulang-ulang lagi, hatta fahim, sampai faham. Setelah itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau amkanani li'ud'imakal ilma la'at'amtuka." Kalau saya ini mungkin menyuapi ilmu kepadamu, satu suapan, masuk terus, maka akan aku lakukan. Jadi di sini ada seorang murid dan seorang guru. Mari kita ambil pelajaran dari dua-duanya. Murid yang tidak patah semangat, walaupun tentu malu ya. 40 kali diulang-ulang kok nggak paham-paham. Disebutkan dalam buku tersebut ya, Syiar Alamin Nubala, hayaan, beliau malu. Tapi beliau punya guru yang sangat sayang dan perhatian kepada beliau dan mengajarkan ilmu lagi, mengajarinya lagi, mengajari lagi, mengulang-ulang lagi sampai akhirnya faham. Mari para santri-santriwati mengambil pelajaran dari sosok ulama ini, Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, tidak mudah patah semangat. Memang malu, tapi jangan membuat malu ini kemudian buat kabur. Susah untuk belajar. Ilmu agama itu susah, tidak. Semua itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Karena tidak ada yang sulit ketika Allah Ta'ala memudahkannya. Tidak ada yang sulit ketika Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada seorang hamba. Maka para santri-santriwati dan semua para pencari ilmu hendaknya sering-sering mohon kemudahan kepada Allah Ta'ala dalam thalabul ilmi. Allahumma yassirli amri, misalnya. Ya Allah, mudahkan urusan saya dalam mencari ilmu ini. Mudahkan saya belajar bahasa Arab, mudahkan saya belajar akidah yang benar, mudahkan saya belajar ilmu-ilmu agama ini. Allah Ta'ala akan memudahkan. Ketika orang itu punya azam yang kuat, tekad yang kuat, insya Allah. Nah, pelajaran juga dari masalah ini, pentingnya pemahaman. Sungguh-sungguh supaya kita faham. Guru mengajarkan sungguh-sungguh, diulang-ulang sampai berapa kali supaya murid faham. Murid pun juga berusaha keras supaya faham. Karena ilmu itu untuk difahami. Ilmu, kita belajar ilmu akidah ya untuk faham. Belajar sholat supaya faham. Belajar sejarah sirah Nabi supaya faham. Jadi masalah pemahaman, ikhwani akhwati fillah rahimakumullah, jadikan sebagai salah satu tujuan penting. Selesai satu bab, faham apa tidak? Dan ketika mau menghadiri suatu hissah ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga saya difahamkan. Anggap saja faham 50%, 50% ya. Nah, dengan murojaah lagi akan tambah pemahamannya. Diskusi dengan kawan akan bertambah pemahamannya. Diulang-ulang lagi pelajaran akan tambah pemahamannya. Demikian juga konsultasi dengan ustadz atau ustadzah. Ini akan menambah pemahaman yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai yang penting saya hadir, paham nggak paham, yang penting hadir, nggak, harus paham, harus ngerti. Guru semangat untuk memahamkan, murid semangat dan berusaha untuk paham. Fahimtum ya jemaah? Baik. Nah sekarang kalau kalian ada pertanyaan,
Apakah kalian sudah faham semua yang kalian pelajari di semester ini? Apa kalian sudah faham apa yang diujikan kepada kalian? Kenapa nggak paham? Maka pertanyaan itu arahkan kepada diri kalian dahulu. Kenapa saya nggak paham? Kenapa saya kok cuma hafal misalnya? Oh, yang penting hafal, bisa jawab. Hafal penting, tapi pemahaman itu yang juga tidak boleh dikalahkan. Faham dulu, kemudian hafalkan. Atau hafalkan, kemudian fahami. Jadi tanyakan kepada diri kalian, kenapa saya belum paham ini? Hasilnya bagus, tapi pemahaman saya kok kurang. Nilainya bagus, tapi kok kurang pemahamannya. Nah, ujian-ujian yang sudah lewat kemarin ya, hakikatnya bisa dikatakan itu adalah proses belajar buat kalian semua. Kalian belajar untuk ujian, tapi dibalik, ujian untuk belajar. Belajar tanggung jawab. Belajar untuk thalabul ilmi. Belajar untuk sabar. Belajar untuk menata niat ketika belajar. Namanya ujian itu kan banyak sekali yang harus kalian persiapkan. Yang menghafal ya, yang memahami ya ini dan itu. Nah, itu semua adalah pembelajaran buat kalian dalam rangka mengamalkan ilmu. Termasuk juga belajar untuk terus muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah itu maha melihat kita semua. Allah itu maha mengawasi kita semua. Dan Allah maha tahu niat-niat kalian. Misalnya ada yang punya niat untuk bikin contekan ya. Allah maha tahu. Ada orang mau menyontek di waktu ujian. Allah maha tahu. Jadi ujian-ujian itu untuk pembelajaran buat kalian sejauh mana mengamalkan ilmu. Jadi Allah maha tahu orang yang sudah bikin contekan, walaupun nanti tidak berhasil nyontek. Karena pengawasannya Masya Allah. Ya. Sudah ada contekan ini, sudah panjang bikin contekan. Tapi, wah gagal maning untuk nyontek. Ya. Jadi sudah tercatat dia melakukan keburukan karena sudah ada niat, sudah ada usaha, cuman nggak ada kesempatan. Jadi ikhwan wa fillah rahimakumullah, kita jadikan ujian kemarin sebagai bahan introspeksi diri kita, muhasabah, menilai diri kita masing-masing, juga untuk melatih diri kita untuk menjadi lebih baik, bahwa thalabul ilmi itu memang butuh belajar, harus diulang-ulang, harus paham, dan kemudian harus diamalkan. Kemudian, apa yang mesti dilakukan seorang santri-santriwati ketika dia pulang, ya? Atau apa yang harus dia lakukan dalam rangka mengisi liburan-liburan? Sebenarnya jawabannya tidak berbeda atau tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan santri-santriwati di madrasah atau di ma'had. Ibadatullah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbuat baik, menghindari yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Selain seseorang memenuhi kebutuhannya atau melakukan hal-hal yang boleh. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'daduha wa harrama asya' fala tantahikuha." Jadi sungguh Allah Ta'ala itu sudah menetapkan faraid, kewajiban-kewajiban. Maka jangan tudayyi'uha, jangan diabaikan, jangan dilupakan,
Jangan disia-siakan. Karena perkara ketika diwajibkan Allah ya, menjadi fardhah, berarti itu penting dalam agama kita. Penting untuk kita kerjakan. Maka jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah diabaikan, apalagi ditinggalkan. Sebagai contoh, sholat 5 waktu. Fala tudhi'uha ikhwani akhwati fillah. Jangan pernah menyanyiakan ibadah sholat. Jangan pernah menomorssekiankan ibadah sholat. Kerjakan pada waktunya. Kerjakan di awal waktunya. Kalau laki-laki kerjakan dengan berjamaah. Jika orang mengerjakan di awal waktu atau dilakukan dengan berjamaah, ya sholatnya akan lebih baik. Akan terjaga dan dilakukan dengan lebih baik. Ya. Beda kalau dikerjakan sendiri. Biasanya lebih cepat atau lebih lama? Ya. Kalau orang sholat sendiri biasanya lebih lama atau lebih cepat? Ayo, ngaku. Bacaannya apa? Al-Ikhlas. Oh iya, apalagi Al-Kautsar. Kenapa? Karena dilakukan sendiri, munfarid. Tapi kalau dilakukan berjamaah ya waktunya terjaga, dilakukan di awal-awal waktu, kemudian pelaksanaannya pun akan lebih baik. Maka perhatikan masalah salat 5 waktu. Fala tudhi'uha, jangan dilalaikan, jangan diremehkan atau diabaikan. Kemudian juga ada wahadda hudud, dan Allah menentukan batasan-batasan, jangan dilanggar. Allah juga mengharamkan hal-hal yang diharamkan. Jangan dilanggar, jangan ditabrak. Ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dihormati, dijauhi. Kalau tadi kewajiban diperhatikan dengan baik, sholat 5 waktu, kemudian taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, ya. Jadi itu waktu buat kalian ya, untuk berdekat-dekatan dengan orang tua, menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua dengan ucapan, perbuatan atau apa saja. Selama itu baik ya, maka pantas dilakukan kepada orang tua. Nah, kemudian ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tantahikuha, jangan diterjang. Karena yang haram itu kalau diterjang akan bahaya. Ketika Allah mengharamkan, berarti itu sesuatu yang berbahaya. Bahaya baik kepada diri kita, agama atau akhirat nanti. Berbohong itu haram. Berzina itu haram. Minum khamar itu haram. Jangan pernah untuk berpikir dan membayangkan sedang minum khamar atau mau berbuat zina. Lah. Jangan pernah seperti itu. Termasuk juga merokok. Jangan pernah untuk berpikir membayangkan diri sedang gagah dengan merokok. Lah, nggak ada gagah-gagahan. Yang ada sedang melakukan perbuatan yang merusak diri sendiri, merusak kehormatan, merusak kesehatan, dan juga mengganggu orang lain. Termasuk juga hal-hal yang mengarah kepada perzinaan seperti pacaran-pacaran. Dan nanti ketika kalian liburan akan berjumpa dengan perayaan tahunan luar biasa yang dirayakan orang seluruh dunia. Atau sebelumnya ada perayaan agama. Seorang muslim muslimah jangan pernah ikut serta untuk menghadiri perayaan agama umat lain. Nah, perayaan tahun baru juga demikian, karena itu berhubungan dengan masalah keyakinan umat lain. Nggak perlu keluar, nanti bahaya.
tidak perlu happy-happyan di malam itu, juga tidak perlu mengucapkan happy apa atau merry apa ya. Karena itu adalah perayaan agama umat lain. Sementara kita ini adalah umat terbaik. Kalau ikut-ikutan mereka berarti sedang merendahkan diri. Akidah kita lurus, ajaran kita, ajaran Islam itu ajaran terbaik. Nabinya nabi paling agung, kitabnya paling baik. Kok kemudian ada umat Islam yang mengikuti acara agama umat lain? Aneh. Jadi seolah-olah membenarkan keyakinan mereka. Atau ikut-ikutan bersenang-senang di malam tahun baru. Ini juga aneh. Identitas sebagai muslim, muslimah itu harus dijaga. Jangan menjadi orang yang membeo umat lain. Kita ini punya izzah, punya kemuliaan tinggi di atas umat yang lain. Maka jangan pernah merendah di hadapan orang lain, apalagi ikut-ikutan perayaan agama umat lain. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wala yajuzu lil muslimin huduru a'yadil musyrikin, tidak boleh bagi kaum muslimin menghadiri hari raya perayaan-perayaan kaum musyrikin. Mereka musyrik apa tidak? Ya. Bitifaki ahli ilmi, dengan kesepakatan ahli ilmi yang mereka betul-betul ahlinya. Wa qad sarraha bihi al-fuqaha min atba'il madahib al-arba'a fi kutubihim, dan sejumlah fuqaha ahli fikih telah menegaskan hal ini di kitab-kitab mereka. Ini ahli fikih dari 4 madhab sudah menegaskan tidak boleh hadir di hari raya agama umat lain. Karena nanti di situ ada unsur mawaddah, suka atau cinta, condong. Padahal kita nggak boleh ya, mencintai mereka dengan hati-hati mereka, dengan hati-hati kita. Demikian juga at-tahni'ah, mengucapkan ucapan selamat, selamat ini, selamat itu, enggak boleh. Ini juga perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassa bihi, adapun memberi selamat dengan syiar-syiar kufur yang khusus, fa haramun bil ittifaq, ini haram dengan kesepakatan ulama. Seperti orang yang memberi selamat dalam hari raya mereka atau ibadat puasa mereka. Padahal mereka itu orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Misalnya dengan mengatakan Idul Mubarak alaik, semoga hari raya ini berkah buat engkau. Atau bahasa kita ya selamat ini, selamat itu. Fa'ada in salima qailuhu minal kufri fawa minal muharramat. Ya, beliau sampaikan, sekiranya orang itu yang mengucapkan selamat ini selamat itu kepada non muslim yang sedang merayakan hari raya, seandainya orang itu selamat dari kekufuran, minimal perbuatan itu perbuatan haram. Minimalnya perbuatan haram, ya artinya orang berdosa ketika melakukan tersebut. Jadi beliau memisalkan orang seperti itu seolah-olah sedang memberi selamat, selamat engkau atas menyembah ini, menyembah salib. Seolah-olah demikian. Memberi ucapan selamat atas penyembahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bal dzalika a'dhamu ithman 'inda Allah wa ashaddu maqtan min at-tahni'ati bi syurbil khamri wa qatlin nafsi wa irtikabil farji al-muharram.
Ucapan selamat-selamat ini kepada orang kafir atas hari raya mereka ini lebih buruk ya di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang mengucapkan selamat kepada peminum minuman keras. Seandainya ada, oh selamat kamu berhasil minum 3 botol ya. Ini kan buruk. Ini buruk. Tapi ucapan selamat kepada umat lain atas perayaan hari raya mereka lebih buruk. Wah hebat, 3 botol habis ya. 3 botol belum mabuk misalnya. Alhamdulillah. Atau orang yang menyelamati, selamat kamu sudah berzina. Atau selamat kamu sudah membunuh orang, betapa berani engkau. Ini buruk, ini buruk. Tapi yang lebih buruk dari itu semua adalah memberi selamat kepada umat non-muslim dalam hari perayaan ibadah mereka. Karena namanya hari raya itu pasti ada hubungan dengan ibadah atau keyakinan. Nah, keyakinan mereka benar apa salah? Batil. Jadi hati-hati, jangan pernah ikut-ikutan untuk memberi salam-salam, termasuk juga ikut-ikutan pakai kostum atau pakai sesuatu atribut yang berhubungan dengan perayaan agama umat yang lain. Kemudian ikhwan akhwati fillah rahimakumullah taala, yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, uridu safaran fazawidni. Wahai Rasulullah, saya akan safar jauh, berilah aku bekal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberimu bekal takwa. Penting apa tidak takwa? Penting sekali. Biar orang dijaga oleh Allah. Karena dia sedang menjaga Allah, dia akan dijaga Allah Ta'ala dengan tidak melanggar syariat atau larangan Allah saat perjalanan pulang. Dan secara khusus ketika kalian dipulang, langsung pulang ke rumah, ojo mampir-mampir. Langsung ke rumah. Jangan pulang ke rumah teman atau jangan ke rumah yang lain-lain. Langsung pulang ke rumah dulu. Temui orang tua kalian. Temui kerabat kalian, keluarga kalian. Kalau mampir-mampir malah mungkin nggak sampai rumah nanti. Atau ketemu teman yang nggak baik. Akhirnya penyakitnya kumat. Ada CLBK misalnya. Apa CLBK? Cilok. Cilok bakar. Gara-gara nggak pulang dulu. Langsung pulang, temui orang tua. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan orang tua lagi, bisa berbakti dengan lebih banyak lagi. Jadi ada kejadian-kejadian semacam itu. Santri pulang tapi nggak pulang ke rumah langsung. Pihak pondok taunya pulang, di rumah kok belum pulang-pulang. Nah ini kemana? Ini repot. Merepotkan semua orang nanti. Ya kalau baik-baik saja, tapi kalau nggak baik-baik saja. Zawadakallahu taqwa. Bertakwa, semoga Allah memberi bekal takwa kepada engkau. Nah, laki-laki ini kemudian memberi, minta tambahan, zidni, berilah aku tambahan. Wa ghafira dzambak, wa ghafara dzambak. Semoga Allah mengampuni dosamu. Zidni, berilah aku tambahan. Wa yasrakal khairu haitsu ma kunta. Semoga Allah memudahkan kebaikan bagimu dimanapun engkau berada. Ini bekal yang disampaikan Nabi SAW kepada orang yang mau safar. Semoga engkau bertakwa, Allah memberimu ketakwaan, mengampuni dosa-dosamu dan memudahkan engkau berbuat baik dimanapun kalian berada. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua ya untuk menjadi hamba-hambanya dimanapun kita berada.
Dan kita sampaikan jazakumullah khair kepada para dewan guru dan semua yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas di pesantren ini sehingga lancar. Semuanya itu saling membutuhkan. Jazakumullah khairan kepada mereka semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.